Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Hakim dengan NIM 23051204020 dari kelas Teknik Informatika kelas A tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang rute routing statik. Oke, jadi saya langsung saja ke praktikumnya. Di sini saya memerlukan tiga buah router. Ini router satu, router 2 dan ini router ketiga. Di sini router yang nolnya saya hapus saja untuk memudahkan penamaan. Jadi saya akan memiliki router satu, router 2 dan router 3. Nah, selanjutnya untuk device-nya saya memerlukan dua buah personal komputer atau dua buah PC pada router satu. Ini router nolnya, ini PC nolnya saya hapus. Oke, jadi kita memerlukan dua buah PC pada router satu dan satu buah PC pada router kedua. Nah, selanjutnya kita memerlukan server. Saya memiliki server PT ini. Ini sama ya. Kita memerlukan dua server nih, server satu, server 2 dan server nolnya ini saya hapus. Oke, jadi untuk router yang ketiga ini akan tersambung ke server satu dan server 2. Oke, tahap selanjutnya adalah saya akan menghubungkan masing-masing perangkatnya. Yang pertama, saya akan menghubungkan dari PC satu ke router satu, lalu dari PC 2 ke router satu, dari PC 3 ke router 2. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan dari router satu ke router 2 menggunakan koneksi yang serial DTA ini. Saya akan menggunakan port serial 2 ke port serial 2 juga. Lalu router satu menggunakan serial 3 dan untuk ke router 3 ini saya akan menggunakan serial sama, serial 3. Dan ini saya akan menggunakan serial sisanya. Di sini sisanya ada serial 2 dan di sini sisa serial 3. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan router 3 ke server satu. Nah, dan server 2 ke router 3. Oke. Sini kira-kira untuk koneksinya seperti ini ya. Dari PC satu ke router satu, PC 2 ke router satu, PC 3 ke router 2, dari router 2, router satu bisa ke router satu bisa ke router 3, dari router 2 bisa ke router 3 dan sebaliknya. Dan dari router 3 ini bisa ke server satu dan server 2. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi masing-masing device-nya. Nah, yang pertama saya akan mengkonfigurasi mulai dari PC satu terlebih dahulu. Kita klik PC satu, masuk ke desktop, private configuration, dan di sini saya akan pilih ke 192.168.1.1 untuk IP address di PC satu dan subnet mesh-nya di 255.255.192. Nah, di sini saya akan set default gateway-nya atau ke routernya ini di 192.168.1.1.1.62. Oke, selesai. Di sini sama untuk PC 2 kita masuk ke desktop, IP configuration. Kita set IP-nya di 192.168.165. Nah, subnet mesh-nya sama di 255.255.192 dan default gateway-nya di 192.168.1.126. Oke, di sini sudah. Lanjut ke PC 3. Sama ke desktop IP configuration, IP-nya kita ubah ke 192.168.1.253 dan subnet mesh-nya di 255.255.255.128. Nah, default gateway-nya kita ganti ke 192.168.1.254. Oke, di sini semua personal komputernya baik PC 1, PC 2, PC 3 ini sudah terkonfigurasi ya IP-nya dan gateway-nya. Saatnya kita pindah ke router. Di sini saya akan mulai dengan router satu, kita ke config. Nah, di sini saya akan mulai dengan fast internet 0 atau si port untuk menghubungkan si PC satunya ini.
Nah, kita akan masukkan IP address-nya di 192.168.162 dan subnet mesh-nya di 255.255.255.192. Dan jangan lupa ini untuk port statusnya kita on kan. Nah, selanjutnya saya akan mengubah flash internet satu atau port untuk menyambungkan ke PC 2-nya ini. Nah, IP address yang saya gunakan ini saya akan ganti ke 192.168.1.126 dan subnet flashnya sama di 255.255.255.192 dan jangan lupa untuk port statusnya kita on kan. Nah, selanjutnya saya akan mengubah masuk ke serial 2. Ini serial 2-nya ini untuk port dari router satu ke router 2. Di sini akan saya set untuk IP address-nya di 12.12.12.1. Karena untuk jalan dari router satu ke router 2 ini menggunakan 12.12.12.0 dan subnet mesh-nya di 255.255.255.0 dan jangan lupa port statusnya kita on. Selanjutnya kita akan masuk ke serial 3. Serial 3 ini menghubungkan antara router satu dengan router 3 dan melewati jalan ini. Jalan ini eh, akan kita set dengan 13, 13, 13, 1 karena jalan ini merupakan 13, 13, 13, 0. Saya men-set ini. Dan di subnet mesh-nya kita ubah ke 255, 255, 255, 0. Dan jangan lupa untuk port statusnya kita on kan. Oke, ini di port untuk di router satu sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke router 2. Router 2 sama, kita akan masuk ke config dan ini kita masuk ke flash internet satu. Untuk ini portnya untuk dari router 2 ke PC 3. Nah, jadi ini untuk IP address-nya saya ubah ke 192.168.1.254 dan subnet mesh-nya di 255.255.255.128 dan jangan lupa port statusnya kita on kan. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke serial 2 karena di sini PC-nya cuma satu jadi versioner satunya tidak perlu ya karena tidak ada PC-nya atau tidak ada yang terhubung. Nah, lanjut di serial 2-nya ini untuk menghubungkan dari router 2 ke router satu, jadi jalannya lewat sini. Nah, ini jalannya itu merupakan 12, 12, 12, 0. Jadi IP address yang saya akan set adalah 12, 12, 12, 2 dengan subnet mesh-nya di 255, 255, 255, 0. Dan jangan lupa port statusnya kita on kan. Dan ini serial 3-nya ini untuk menghubungkan antara router 2 ke router 3 melalui jalannya itu 23.23.23.0. Jadi saya akan set IP address-nya pada router 2 ini di 23.23.233. 2. Dan untuk subnet mesh-nya kita ubah ke 255.255.255.0. Ini 23, 23, 23, 2. Di sini 255, 255, 255, 0. Oke, dan jangan lupa port statusnya kita on. Oke, untuk router 2-nya ini sudah selesai dikonfigurasi, kita lanjut ke router 3. Nah, kita masuk ke config. Nah, yang pertama ini kita akan ke flash internet 0, yaitu port untuk menghubungkan dari router 3 ke server satu. Nah, jadi di sini saya akan mengubah IP address-nya ke 33, 33, 333.
karena pada jalan ini merupakan 33333330 dan subnet mesh-nya di 255 255 255 0. Jangan lupa port statusnya kita on. Nah, selanjutnya di sini Face Internet 1 ini port untuk menghubungkan dari router 3 ke server 2. Jadi, nah di jalannya ini atau di connectionnya ini jalannya itu merupakan 434343 Jadi untuk IP address dari router 3 ini saya akan ganti ke 434343. Oke, dan subnet mesh-nya ubah ya 255 255 255 0. Dan jangan lupa untuk port statusnya kita on kan. Nah, selanjutnya ini ada lanjut ke serial 2. Serial 2 ini menghubungkan antara router 3 ke router 2. Jadi jalannya lewat sini, yang dimana jalannya itu merupakan 232323 0. Jadi di sini saya akan set IP address-nya di 23232323 dan subnet mesh-nya di 255 255 255 0. Dan jangan lupa port statusnya kita on kan. Dan serial 3 ini atau yang terakhir adalah port untuk menghubungkan antara router 3 ke router 1. Tadi ini jalannya yaitu 13 13 13 0. Jadi IP address-nya saya akan set di 13 13 13 3 dan subnet mesh-nya sama di 255 255 255 0. Dan jangan lupa port statusnya kita on kan. Oke, jadi di sini saya sudah selesai untuk mengkonfigurasi routernya. Kita lanjut ke server satu. Nah, untuk server satu ini saya akan mengkonfigurasi pada ini kita masuk ke halaman desktop, IP configuration. Ini untuk IP address-nya karena tadi ini jalannya 33333330, maka saya akan set IP address-nya di 33333331 dan untuk default gateway-nya sama di 255 255 255 dan default gateway-nya atau IP address dari router 3-nya ini tadi itu 33333333. Jadi default gateway-nya untuk server satu adalah 333333333. Oke, lanjut ke server 2. Masuk ke halaman desktop, IP configuration. Nah, ini IP-nya tadi jalannya ini 434343 0, maka saya akan ubah IP address-nya ke 43434331. Dan subnet mesh-nya sama di 255 255 255 0. Dan default gateway-nya untuk dari server 2 ke router 3 ini adalah 4343433. Oke. Jadi kita sudah selesai men-setting men-setting masing-masing konfigurasi IP-nya dari PC 1, PC 2, PC 3, router 123 dan server 12. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi routing statiknya ini. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan men-setting routing statik dari router pertama, router 1, yaitu 192 168 1128. Ini untuk mesh-nya kita ganti ke 255 255 255 128. Dan next hop-nya ini berarti dari router 1 ini akan ke router 2. Jadi 12 12 12 2 sesuai dengan IP address di router 2. Kita add. Oke, selanjutnya kita akan ganti lagi networknya ke 33333330 dan mesh-nya ini di 255 255 255 0 dan di next hop-nya ini akan ke 13 13 13 3 sesuai dengan router 3 ini. Kita add. Oh, ini salah. Ini harusnya 33. Oke. Dan yang terakhir
Untuk network yang terakhir, saya akan set networknya di 43, 43, 430, dan meshnya ini untuk ke server 2 ya. Jadi 43, 43, 430 ini untuk ke server 2. Dan meshnya sama di 255, 255, 2550. Dan untuk next hopnya ini kita masih memakai router 3. Jadi 13, 13, 13, 3 aja. Langsung kita add. Oke, jadi untuk router satu ini sudah selesai. Kita lanjut ke router 2. Kita masuk ke routing, static. Ini networknya kita masuk ke 192.168.1.0. Ini untuk ke PC 3-nya. Jadi untuk jalur ke PC 3-nya. Nah, ini mesh-nya kita ubah ke 255, 255, 255, 128. Dan next hop-nya ini ada di 12, 12, 12, 1. Untuk si router satunya ini. Jadi kita add saja. Nah, selanjutnya kita ubah lagi networknya ke 33, 33, 3, 3, 3, 0. Ini untuk jalan ke server satunya. Dan meshnya kita ubah ke 255, 255, 2550. Dan next hopnya ini kita ubah ke 23, 23, 230. Maaf. Maksud saya di 23, 23, 23, 23 ke 3. Jadi melalui router 3 ini. Jadi router 2 nextnya ke router 3. Oke, kita masukkan, kita add. Nah, yang terakhir ini kita akan masukkan untuk jalur ke server 2. Jadi ini 43, 43, 430. Emasnya sama di 255, 255, 2550. Dan next hopnya sama di 23, 23, 233. Yang melalui router 3. Nah, untuk router 2 sudah selesai. Sekarang kita ke router 3. Masuk ke routing static. Jadi sini networknya untuk yang pertama saya akan ke server ini untuk ke yang ini kita akan mengubah ke 192.168.1.0 dan masnya di 255, 255, 255, 128 dan next hopnya di 13, 13, 13, 1 karena saya ingin ke router 1 ini karena tadi di jalan ini tuh merupakan 13, 13, 13, 0. Oke, kita add. Dan yang ini networknya kita ganti lagi ke 192.168.1.128. Dan meshnya ini saya samakan saja di 255, 255, 255, 128 dan kita ubah gateway-nya di 23, 23, 23, 1. Ini untuk ke router 2-nya yaitu ke PC 3-nya. Kita add. Oke, di sini saya sudah selesai mengkonfigurasi masing-masing dari masing-masing dari device-nya, baik PC 1, PC 2, PC 3, router 1, router 2, router 3, dan juga dari server 1, server 2. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan atau mengetes melalui di sini saya akan masuk ke laman simulasi, kita show all or none, edit filter, kita masuk ke halaman IPv4, dan kita checklist di ICMP-nya ini. Oke, jika sudah silang saja. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita akan mengirimkan paket simple video dari PC 1 ke PC 2. Kita cek, kita mulai simulasinya. Oke, di sini PC 1 ke router 1. Oh, ini fail. Kita cek kalau salah. Coba kita ulang dari PC 1 ke PC 2. Oh, sini bisa ya. Kalau menggunakan Cisco memang suka trouble. Kita ulang aja. Ini dari PC 1 berhasil ke router 1 dan bisa berhasil ke PC 2. Dan dari PC 2 ini mengirimkan balik ke router 1 dan diterima di PC 1.
Oke, di sini sudah statusnya sudah sukses ya. Di sini juga sudah centang. Oke, kita lanjut ke simulasi yang kedua dari mengirimkan simbol PDU dari PC1 ke PC3. Kita jalankan. Di sini PC1 berhasil masuk ke router 1, dari router 1 berhasil masuk ke oh, kita ulang coba PC1, PC3. Di sini berhasil ya dari PC1 ke router 1 dan router 1 ke router 2 dan router 2 ke PC3. Ini akan dikembalikan. Oke, berhasil. Router 1 dan PC1 berhasil diterima. Di sini statusnya juga sudah successful. Oke, lanjut. Kita mengirimkan dari PC1 ke server 1. Oke, langsung dari PC1 ke router 1, lanjut ke router 3. Oh, coba kita ulang. PC1 ke server 1. Di sini berhasil, di sini berhasil, di sini berhasil masuk ke server 1, server satunya merespon dan diteruskan oleh router 2, router 3, router 1 dan diterima oleh PC1. Di sini statusnya juga sudah successful. Oke, kita lanjut ke PC1 ke server 2. Oke, kita mulai ini berhasil masuk ke router 1, berhasil oh, gagal. Coba kita ulang lagi dari PC1 ke server 2. Oke, di sini berhasil berhasil meneruskan dari router 3 ke server 2. Oke, dibalas oleh server 2-nya, masuk ke server router 3, masuk ke router 1 dan berhasil kembali lagi ke PC 1. Oke, di sini statusnya successful. Lanjut dari PC 3 ke PC 1. Ini berhasil masuk ke router 2, berhasil masuk ke router 1. Oke, berhasil masuk ke PC 1, dibalas, masih masuk ke router 1 dan berhasil masuk ke router 2 dan diterima oleh PC 3 dan statusnya adalah successful. Nah, lanjut dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Oke. PC 3 masuk ke router 2, masuk ke router 1. Oke, diterima oleh PC 2. Dan dibalas, masuk ke router 1, masuk ke router 2, dan diterima oleh PC 3. Di sini statusnya juga successful dan di sini juga sudah ada icon checklist. Selanjutnya, ini dari PC 3 ke server 1. Di sini berhasil ya masuk ke router 2, berhasil masuk ke router 3, berhasil diteruskan ke server 1, berhasil dibalas. Oke, berhasil diteruskan dari ke router 2, berhasil dilanjutkan dan di sini sudah berhasil dibalas. Dan statusnya successful. Lanjut, ini dari tadi ke server 1, sekarang ke server 2. Oke, di sini berhasil masuk ke router 2, masuk ke router 3, dan berhasil masuk ke server 2. Server 2-nya akan membalas, akan masuk ke router 3, masuk ke router 2, dan masuk ke PC 3. Oke, dan ini sudah berhasil ya, statusnya successful. Ini juga sudah ada icon centangnya. Selanjutnya adalah dari mengirimkan simbol PDU dari server 1 ke server 2. Kita cek, ini berhasil masuk ke router 3 dan berhasil masuk ke server 2, berhasil dibalas masuk ke server 3 dan masuk ke server 1. Di sini sudah ada lambang checklist dan sini juga sudah successful. Oke, selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Oke, berhasil masuk ke router 3, berhasil masuk ke router 1 dan berhasil masuk ke PC 1. Dibalas oleh PC 1 dan berhasil masuk ke router 2 1, berhasil masuk ke router 3 dan berhasil diterima oleh server 1. Di sini sudah successful dan sini sudah centang. Oke, kita lanjut dari server 1 ke PC 2. Di sini dari server 1 berhasil masuk ke router 3, berhasil masuk ke router 1,
dan di sini berhasil masuk ke PC 2 dan dibalas oleh PC 2 berhasil masuk ke router 1, router 3 dan berhasil ditangkap oleh PC server 1 dengan statusnya sudah successful dan sini juga sudah checklist. Dan yang terakhir dari server 1 ke PC 3 berhasil masuk ke router 3, berhasil masuk ke router 2, berhasil masuk ke PC 3 dan dibalas, berhasil masuk ke router 2, berhasil masuk ke router 3 dan berhasil masuk ke server 1. Di sini satu sudah successful dan di sini juga sudah ada icon checklist. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke menu real time lalu melakukan tracing dengan arah seperti yang tadi. Jadi kita akan mengirimkan paket ya. Coba dari sini kita masuk ke command prompt. Kita masuk ke command prompt. Ini kita akan reset. Oke, di sini jadi kita akan mengirimkan package-nya dari PC 1 ke PC 2. Ini untuk IP address dari PC 2 sendiri ini 192.168.165. Oke, kita coba cek. Trace complete berarti ini sudah berhasil ya dari PC 1 ke PC 2. Oke, selanjutnya kita dari PC 1 ke PC 3. Kita coba lagi tracer. Nah, untuk IP address dari PC 3 ini 192.168.1.253. Kita coba trace complete. Oke, jadi berhasil ya dari PC 1 ke PC 3. Nah, selanjutnya ada PC 1 ke server 1. Sama tracer untuk IP dari server 1 sendiri di 33.33.331. Di sini trace complete. Oke, selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Untuk IP dari server 2-nya ini di 43 43 43 1. Kita coba. Di sini trace complete juga. Jadi PC 1 sudah berhasil ke server 2. Oke, lanjut kita beralih ke PC 3. PC 3 sama kita masuk ke mode desktop, command prompt, tracer. Kita akan mengirimkan dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. PC 1 ini IP-nya adalah 192.168.1.1. Kita coba. Ini sudah berhasil ya, trace complete. Nah, selanjutnya ini dari PC 3 ke PC 2. Dari PC 3 ke PC 2. Ini untuk IP address-nya di 192.168.165. Kita coba di sini trace complete. Berarti dari PC 3 ke PC 2 sini sudah berhasil. Dan sekarang dari PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Server 1 itu di 33.33.331. Kita coba. Oke, di sini jadi sudah berhasil tracing dari PC 3 ke server 1. Selanjutnya kita akan tracing dari PC 3 ke server 2. IP-nya itu 43.43.43.1. Oke, di sini berhasil trace complete. Jadi kita sudah bisa men-tracing dari PC 3 ini ke server 2. Oke, selanjutnya kita akan mengirimkan dari server 1 atau kita akan tracing dari server 1 ke server 2. Sama kita masuk ke desktop, command prompt, tracer, server 1 ke server 2. Di sini
IP-nya IP untuk server 2 1. Coba ini berhasil ya. Trace komplit. Ini dari server 1 ke server 3. Ke server 2 sudah berhasil. Lanjut dari server 1 ke PC 1. Ke PC 1. PC 1 ini IP address-nya di 192.168.1.1. Oke. Di sini trace komplit ya, berarti sudah bisa tracing dari server 1 ke PC 1. Ini dari server 1 masuk ke router 3, masuk ke router 1, masuk ke PC 1. Oke, selanjutnya ini dari PC 1 langsung ke PC 2. Untuk PC 2-nya ini IP-nya di 192.168.165.165. Oke, kita coba. Ini berhasil ya dari server 1 masuk router 3, masuk ke router 1, masuk ke PC 2. Trace komplit. Dan yang terakhir kita akan tracing ke PC 3 dengan IP-nya 192.168.1.128. Kita coba. Oke, jadi ini berhasil ya dari server 1. Di sini masuk ke 3333333 ini masuk ke router 3, lalu ke 2323232 masuk ke router 2 dan kita berhasil tracing ke PC 3. Trace komplit. Oke, mungkin itu sekian dari praktikum saya kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.